Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqo hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin adh-dhahirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana ya Allah ya rabbal alamin. Alimul sirri wa akhfa mustajibu du'awati Rabbi farhamna jami'a. Tidak bisa kami sebut asmo karimnya, tidak mengurangi rasa takdim kami yang kami hormati dan yang kami takdimi kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Sukagumiwang, wabil akhos kepada Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Sukagumiwang atau yang mewakili, Bapak Daramil atau yang mewakili yang kami hormati dan yang kami muliakan, kepada seluruh aparatur pemerintah desa Gunung Sari, wabil akhos kepada panjenenganipun Ibuku, Ibu Yosi beserta perangkatnya, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, Ibu Ajah Yosi beserta perangkatnya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada anggota Dewan panjenenganipun Bapak Haji Karmadi yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Sohibil Walimah, Sohibil Hajat panjenenganipun Bapak Muri, Ibu Santi Nurmala sak keluargi. Mudah-mudahan Bapak Muri, Ibu Santi Nurmala sak keluargi diberikan sehat panjang umur, umur yang manfaat yang barokah, ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada pinanganten khitan adik saya Ananda Rafardan Febrizio, alhamdulillah telah disunat tanggal 6 Juli tahun 2022 ke Pengker, dan alhamdulillah rasulan dan walimatul rasul panjenenganipun Ananda Kaila Anindita Merisa, yang alhamdulillah adik-adik kami telah melaksanakan tugasnya, dan mudah-mudahan Ananda Jio dan Ananda Keke dijadikan dzurriah yang soleh dan solehah, dzurriah yang qurrata ayun, dzurriah yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada keluarga besar Bapak Haji Mistara, Ibu Ajah Eri Rahmawati sak keluargi yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada keluarga besar Ketua MUI Desa Gunung Sari ataupun Ketua MUI Sukagumiwang yang kami hormati dan yang kami taati fatwa dan dawuh-dawuhnya. Wabil akhos kepada keluarga besar Bapak Muri, keluarga besar Ibu Santi Nurmala, para tamu undangan, para gelidik, para rewang, tukang rajang-rajang, tukang iris-iris jenang, tukang padang, tukang guduk wedang, satetek bengeke teng pedangan, kantan sakula hormati nuninjing kang kaula muliakan. Wabil akhos kepada santri putra, santri putri, anak asuh santri dari keluarga besar Ibu Nyai Saudah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa Jamiah Maulid Simtuduror yang kami hormati, para tamu undangan, Bapak Haji, Bu Hajah, santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, Mbah Kakung, Mbah Putri, yang perawan-perawan moga-moga cepat dapat suami, yang joko-joko dan cepat arabi, yang tua-tua moga-moga pada cepat dapat rezeki enggal munggah haji. Amin Allahumma. Para tamu undangan, Bapak Ibu hadirin hadirat wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa taala, kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa,
sehingga kita bisa berkumpul bersama di kediaman Bapak Muri Ibu Santi Nurmala dalam rangka walimatul khitan adik saya Ananda Rafar dan Febrizio, dan walimatul Rasul serta khotmil Quran Ananda Kaila Anindita Merisa. Ya mudah-mudahan ini majelis yang penuh dengan ibadah, majelis yang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sholawat beserta salamnya Allah kita sanjungkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, 2 kali ini saya ngaji di Gunung Sari, tapi malam hari ini rasanya walaupun tadi sempat mati lampu, tapi ngaji di rumah Bapak Muri rasanya syahdu. Kenapa rasanya syahdu? Yang pertama tamu undangan dan keluarga tetangga sekitar Masya Allah guyup rukun sareng Bapak Muri Ibu Santi Nurmala. Luar biasa semangat keluarga Pak Muri. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia dan keluarga besar Pak Muri yang keprok utangnya lunas kabeh. Wah yang amina banter ketenger utangnya akeh. Moga-moga rezekinya sing barokah. Ini ngapunten saya mewakili Bapak Muri, ada Bapak Ibu yang hadir di sini nggak kebagian kursi palenggahan. Ngapunten pisan, malah ini duduknya duduk praktis, pokoknya ngelemprak sikile atis. Karena memang Bapak Muri dan Ibu Santi Nurmala menghendaki pengajian hari ini dengan hikmat dan khusus untuk keluarga dan tetangga lingkungan sekitar. Maka tadi Bapak Muri dan Ibu Santi Nurmala sudah berdoa, Rabbih firli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan wal mu'minina wal mu'minati wala tasidid dolimin illa tabara. Surat Nuh ayat 27. Ternyata Nabi Nuh alaihissalam punya kebiasaan kalau berdoa dan mendoakan orang lain tidak ketinggalan nyebut nama bapak ibunya terlebih dahulu. Sekelas Nabi saja selalu berikhtiar bagaimana caranya birrul walidaini untuk selalu bekti kepada orang tua. Maka Nabi Nuh berdoa sampai diabadikan dalam Al-Quran, Rabbih firli wali walidayya, ya Allah ampurani dosa bapak ibu nekula, waliman dakhala baiti mu'minan, lan tolong ya Allah ampurani dosane mukmin sing sami mertamu marang umai Pak Muri dina menika ya Allah. Jadi panjenengan walaupun jumeneng ngadeg duduk praktis malah ora keduman senek pisan. Tenang saja, Anda rawuh di sini sudah didoakan oleh Bapak Muri, segala dosa kita diampura oleh Gusti Allah. Amin Allahumma. Plus tadi ada doa tolak balanya Pak Muri, Ibu Santi Nurmala. Doa tolak balanya wala tasidid dolimin. Saumpama ternyata ada orang yang memang naudzubillah min dzalik nggak suka sama Pak Muri, nggak suka sama Bu Santi, ataupun punya sifat sirik iri dengki, atau ada yang datang ke sini niatnya nggak baik, naudzubillah min dzalik, niat mau nyuri, nyopet, ngutil, nyolong, bahkan naudzubillah min dzalik lagi jengkelan sama tetangga, nesu sama tetangga, agi ora akur sama tetangga, sampai tahunan gak bertanya, gak saling sapa, nang dalan plengos-plengosan ketemu rapada takon anak nang kene kayak gue. Anak, mangkat apa ora bonge? Wala tazidid dolimin, tidak akan ditambah orang-orang yang dolim illa tabarok, kecuali kehancuran, kebinasaan untuk orang-orang yang suka berbuat dolim. Na'udzubillahi min. Maka ngapunten, ada yang gak kebagian snack? Aduh ngapunten pisan Ibu, karena niki sesuai dengan, maaf mohon izin dengan tamu undangan beserta keluarga, jadi yang gak kebagian snack ngapunten. Mudah-mudahan saling ikhlas mendoakan Bapak Muri Ibu Santi nggone kagungan hajat, menjadikan mawaddah warahmah wasakinah keluarganya, keluarga ingkang ahli ibadah sumrambah kepada seluruh warga masyarakat Gunung Sari. Amin Allahumma. Cek suara dulu, yang ijo-ijo nih kayaknya jamiah
temennya Bu Santi nih kayaknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang pojok halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Walaupun nggak kebagian snack, tapi kan daging lebihan kurban masih ada nggak Ibu? Masya Allah. Jajan lawian badak Idul Fitri nggak tesi onten? Tesi, Masya Allah. Pertahankan. Karena di dalam Sarah Riyadhus Shalihin dijelaskan barang siapa meja omae gak pernah kosong, minimal ada 2 toples isi jajan yang enak, tapi diniatna kanggo nyuguh tamu, kanggo nyuguh aja gue ngemil dewe. Diniatna toples kanggo nyuguh tamu, ana sing mertamu mulang ka sing mertamu, tapi karena kebiasaan meja nang omah isine toples, maka saben enjing malaikat rahmat rawuh ke rumah panjenengan maringi kaberkahan karo wong-wong sing pada seneng nyuguh tamu. Amin Allahumma. Maka walaupun Syawalnya sudah berlalu, Idul Adha juga sudah berakhir, Muharram saja sudah hampir usai, tetap meja omae diisi top, tapi aja toples kos. Toples ana isine justru jajannya sing enak. Oh malaikat hormat simpan mertamu dume badai Idul Fitri serampung toplesnya si rengginang memes. Malaikatnya bingung pan mangan apa. Maka hari ini Pak Muri, Ibu Santi khusus mengadakan pengajian akbar bersama keluarga dan masyarakat tetangga lingkungan di Gunung Sari adalah dalam rangka menyiapkan mental anak-anaknya dengan menanamkan ilmu tauhid supaya anak-anak beliau tidak hanya tangkas secara pendidikan formal tapi mampu menjadi manusia yang membumi, menjadi manusia yang punya iman takwa kuat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka Gusti Allah titip pesan, al malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan di alam dunia. Bu, assalamualaikum. Namanya orang tua, lihat anak sehat baik rasane seneng. Betul. Lewi-lewi dua anak pinter maca Quran. Keke masih kelas 3 SD udah khotam Quran Bu. Kelas 3 SD betul. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD udah khotam Quran. Nang omah seneng maca Quran. Sholat gak pernah ketinggalan, arane wong tua rasane bangga nemen leres. Mulane aku arep pantakon, ibune sebagai wong tua pernah tukaran karo anaknya napa mboten? Sering. Orang mung pernah jarine sering tukaran. Gue kira-kira nek sering tukaran karo putrane, maaf, sing angel bocahe apa sing ngeyel sing tua? Namanya wong tua ya ora gelem salah dewekan. Ibu ning ngucap lah dasare bocah ngeyel-ngeyel. Maaf punten. Kiai saya titip pesan. Ternyata mulang bocah karo mulang wong tua kuwi leuwih angel mulang wong tua. Soale maaf punten. Entute bocah karo entute wong tua kuwi monine beda. Iya betul. Entute bocah monine saru, entute bocah monine saru. Bocah rasa ngajak kepentut nang ngarepe mamane, tit. Mamane ngucap sembarangan, bejujag, ngentut ning ngarepe wong tua saru, entute monine saru. Tapi giliran ibune berat brot nang ngarepe bocah. Ibu nenggone ngucap ora pip ora papa wis tua iki. Ayo ngaku apa ora? Ngaku apa ora? Nah berarti sing angel bocah apa sing ngeyel sing tua? Tuh namanya orang tua juga nggak boleh arogan,
tumewis meteng, tumewis nglairna, tumewis ngempani, tumewis biayani. Kita orang tua semua sendiri gak bisa begitu. Maka ternyata sampai-sampai Umar bin Khattab ngendikaaken ketika orang tua kepingin punya anak yang birrul walidaini, punya anak yang mampu bagusi wong tua, maka wong tuane dingin sing kudu bagusi anak-anake. Ketika wong tua mampu bagusi anaknya terlebih dahulu, maka anak pun akan mampu bagusi karo wong tua. Itulah tetepisannya Umar bin Khattab. Sampai-sampai Umar bin Khattab ngendikaken orang tua yang terbaik untuk anak-anaknya. Pertama, orang tua yang memberikan nafkah yang halal, bersih, thayyib untuk anaknya. Syarat untuk membentuk anak yang birrul walidain adalah orang tua mencari rezeki yang bersih, thayyib dan halal. Punten nun sewu. Namanya sodako, saya napa mboten? Saya. Tapi kok sodako duitnya maaf dari hasil duit nyolong itu ibarat wudhu tapi nganggo banyu uyuh, punten maaf. Kira-kira sah napa mboten? Mboten sah. Niku nggo sodako. Apalagi rezeki yang masuk ke anak-anak kita harus rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, rezeki yang bersih. Ini ada satu riwayat di dalam kisah satu kitab bahwa dulu zamannya Sayyidina Abu Bakar ada salah satu manusia meninggal dunia, wafat, sedo alias mati. Bareng sedo itu mayit dimasukkan ke dalam kasuraga. Kasuraga itu keranda mayit. Buku di sini di Gunung Sari, maaf, keranda mayit itu disebutnya apa ya, Bu? What? Katil. Katil apa katil? Katil. Bentar. Kalau di tempat saya, Bu Go, di Cilacap, Jawa Tengah, disebutnya kasur raga. Kasur artinya tempat, raga niku badan. Jadi kasur raga adalah tempat kanggo badan sing wis langka nyawane. Jadi nek esyana nyawane ya ora dilebokna kasur raga. Tapi di sini nyebutnya katil. Katil. Ya. Saya nurut aja lah, pokoknya buku bilang pokoknya bener lah, katil. Ketika itu mayit dimasukkan ke dalam katil, ternyata Sayyidina Abu Bakar menawarkan diri nyolatin itu jenazah. Ini istimewa, sampai Sayyidina Abu Bakar kepingin nyolatin itu jenazah. Kenapa Sayyidina Abu Bakar kepingin nyolatin itu jenazah? Ternyata jenazah ini waktu lagi hidupnya ahli ibadah, sholat gak pernah ketinggalan, senang tadarus Quran. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar baru saja takbiratul ihram hendak nyolatin itu jenazah, ujuk-ujuk tumadakan anak ula teka. Anak ulane teka langsung nyokot anunya. Anu manuknya. Bentar, saya nggak mau cerita vulgar, tenang saja. Ini memang keterangannya di kitab, penjelasannya begitu. Kalau manuk terlalu kasar, nama lain manuk di sini apa Pak Deber? Burung kan bahasa Indonesia. Klakson motor. Klakson motor yang banter kan bunyinya totrot. Sing cilik monine. Nah. Itu yang saya maksud. Cuma saya ngomong gak tega saya. Jadi saya wakilkan sama jenengan, Bu. Yang gede kan suaranya monine totrot. Nah, sing cilik monine. Nah. Berarti maaf, antara manuk sama klakson motor lebih halus ngucap manuk. Ini kesepakatan gak usah bilang klakson motor sing cilik ya Bu ya.
niki ngucape manuk mawon biar keterangannya kitab niki jelas. Begini, ketika Sayyidina Abu Bakar baru takbiratul ihram hendak nyolatin itu jenazah, kemudian ada ular teka, ulane langsung nyokot manuke si mayit. Sayyidina Abu Bakar kaget, langsung ngambil pedangnya dihunuskan untuk mencelas gue ula. Ketika ulane harapan dipateni, ternyata si ula bisa ngomong kayak manusia. Assalamualaikum Sayyidina Abu Bakar. Waalaikumsalam. Subhanallah. Laula kok awakmu bisa ngomong kayak menungsa? Iya, sebab aku ula dudu sembarang ula, aku ula utusane Gusti Allah. Tulung kula jadi pateni, merga kula niki namung utusane Gusti Allah. Akhirnya pedangnya Sayyidina Abu Bakar dikembalikan ke tempat semula. Sayyidina Abu Bakar ngobrol sama itu ular. Laula aku njaluk ngapura sampai niki spontan Arab tak pateni, merga sampean ge aneh. Lah teka-teka aku langsung nyokot manuk. Mawi milih nemen nyokote manuk, nang apa sing dicokot dudu jempole, nang apa dudu wetenge, nang apa dudu gulune kok mawi manuke. Emang ge manuk waktu lagi uripe salah apa karo sampean? Si ulang ngejawab, nggih Sayyidina Abu Bakar, kula nggih njaluk ngapura karena kula bikin keributan di tengah orang hikmat sholat jenazah. Tapi kula diutus oleh Gusti Allah nyokot manuk iki mayit. Manuk bukan sembarang manuk, iki manuk sing langka matane. Berarti kan jelas ya ceritanya. Yang saya maksud manuk itu. Iki mayit waktu uripe memang ahli ibadah, sholat gak pernah ketinggalan, maca Quran yo lancar. Tapi kula diutus oleh Gusti Allah konyokoti manuk iki mayit, sebab mayit iki maaf waktu lagi uripe nek pipis nun sewu wawi ke ora bersih, ora cewok. Ya beda, nek cewok gue bahasa kasar, nek wawik gue halus. Tapi sing maksud kula beda, wawike ora bersih, bukan ora cewok. Nek ora bersih berarti kan wawik cuma ternyata nggak teliti. Nek ora cewek berarti kan nggak ada niat buat ngebersihin gitu Kang Sarmin. Ora samelu ikut campur, melu bayari ora. Niki ceritane iku ulama nyokot manuke si mayit sebab waktu uripe pipi sewawi ke ora bersih, bukan ora cewok nggih. Niki mbok nganti salah tafsir. Wawi ke ora bersih. Bapak-bapak nangis sorwit pelem pada ngebatin, ya Allah fanatik nemen mumpuni. Kadar gara-gara ora wawi ke ora bersih be dadakan manuke dijokot ula. Ini bukan masalah sepele, tapi ini masalah besar. Karena apa? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada manusia yang bertaubat, dan Allah cinta sama orang yang menjaga kesucian diri, baik kesucian pikir, kesucian hati, kesucian badan, apalagi kesucian rezeki. Maka secara bab toharoh kita disuruh untuk menjaga kebersihan, karena untuk ngelakoni syariat kudu ngerti bab toharoh, untuk ngelakoni ibadah kudu ngerti bab bersuci. Maka kenapa adik saya Dek Jio udah ngaji dari sejak kecil, adik saya alhamdulillah Dek Keke ternyata sudah tadarus Quran bahkan udah khotam niki, karena memang dari sejak kecil kon ngerti bab dasarnya terlebih dahulu. Karena untuk ngelakoni ibadah kudu ngerti ngaji bab bersuci. Maka bapak-bapak tiang kakung, maaf nun sewu, bapak-bapak wong lanang justru dianjurkan oleh Kanjeng Nabi, maaf, nek pipis wawi ke kon karo pipise kon karo dodok, pipise kon karo tongkrong sepisan. Maaf wong lanang pipise karo dodok supaya mengeluarkan penyakit dari metune banyu urin. Mulane nek secara kesehatan kalau nggak percaya tanya sama Pak Muri, alhamdulillah yang ngasto kerja di puskesmas juga. Kloset jongkok sama kloset duduk maka lebih sehat kloset yang jongkok.
Maka wong lanang bapak-bapak pipis kon karondodok niku ngeluarkan penyakit lewat metune banyu urin. Maka wong lanang pipis karondodok ben sehat. Yang kedua supaya ora sowar sawer. Ning nyatane praktek di lapangan tidak seperti itu. Maaf ake bapak-bapak dumehna lebih simpel ketimbang wong wadon, malah nggone pipis nun sewu karo ngadeg malah dicempetna wit randu. Allah karim. Supir-supir truk barangan tak we ngerti. Pom bensin akeh, rest area akeh, WC umum gede-gedene bayar 2.000 tapi kan bersih. Lah kok supir truk maaf geblet pipis mung dicempetna ban roda truk. Allah karim. Berarti malah ora wawik babar blas. Ya Allah, berarti mung diobat tabit natrok. Es rada mending diobat tabitna malah kadang-kadang karo diselentiki. Ibu-ibu di pojokan pada ngebatin. Lah, berarti mumpuni weruh. Punten maaf, saya ini musafir. Tiap hari perjalanan ngaji saya di atas 100 km. Jadi paham sekali saya hidup di jalan. Mulanya aku lagi protes sih karo wong lanang-lanang. Nek pada pipis aja sembarangan, ngotor-ngotori mataku. Ibu-ibu juga nih, nek lagi bepergian sama bapak, sampai wong lanang gelem pipis sembarangan, jejak basing banter sekang buri. Soale sampai kiai saya titip pesan Abah Ibnu Mukti dari Melangi Yogyakarta, nganti wong lanang gelem pipis sembarangan, maaf, sing pipis sembarangan sing lanang, sing kotor sing wadon. Apa ora repot? Loh, jarene kepingin de putra putri soleh solihah, maka sampai kebersihan badan saja harus dijaga. Maka suami ketika mendekati istri juga ada adab. Pertama mandi dulu biar badannya bersih. Habis mandi terus wudhu. Kenapa habis mandi terus wudhu? Mandi sama wudhu memang lebih bersih, namanya mandi. Tapi habis mandi terus wudhu biar badannya steril. Habis mandi terus wudhu, setelah wudhu sholat sunnah 2 rakaat. Habis sholat sunnah 2 rakaat terus baca Quran 1 juz atau 2 juz wae mboten napa-napa. Habis maca Quran 2 juz maka terus ngelakoni maca sholawat ping 250. Kesuwen lah caranya kepingin tuh anak soleh soleha. Kita tata caranya begitu adabnya. Mandi, wudu, sholat sunnah, terus pakai wangian, tadarus Quran, terus baca sholawat ping 250. Nek wis maca sholawat 250 aja ketinggalan, zikirnya juga 250 jadi 500. Nek sholawat karo zikir wis uli 500 akhirnya ora sida. Bablas subuh malah tekan isuk. Oh tapi anggar dilakoni insya Allah putra putri soleh solehah. Maka maaf, jangankan dari bab kebersihan, ini maaf ya, ada di dalam Fatun Nizar, ini agak vulgar setitik, tapi walaupun begitu di Fatun Nizar nganti kepingin de putra putri soleh solehah, ana waktune dinane kudu diatur. Bagi yang masih kepingin punya anak, khususnya kepingin anak yang soleh solehah, pertama dalam Fatun Nizar, suami mendekati istrinya silahkan milih pas malam Jumat. Yang pertama sunnah Rasul, yang kedua menurut Fatun Nizar, suami istri yang melakukan pas malam Jumat, maka insya Allah terlahirlah anaknya ahli kitab. Apalane kuat karena digawe pas malam Jumat. Tapi yang gak boleh, pertama ada hari pantangan tuh bagi suami istri yang kepingin punya anak. Yang udah menopos mah hari apa saja terserah. Ini khusus buat pasangan muda yang masih kepingin punya anak.
maka malam Jumat dianjurkan. Yang nggak boleh malam Sabtu suami istri nggak boleh melakukan karena ketika melakukan pas malam Sabtu lahir jadi anak, terlahirlah bocah gila. Gila dalam Fatun Nizar itu bukan gangguan kejiwaan. Gila itu yang dimaksud Fatun Nizar adalah diomongi sepisan ora langsung manut, diomongi senenge bantah, karo wong senenge ora sopan, bahkan ternyata diperintah baik ora pada manut, ora pada bekti karo wong tua. Itu gara-gara gawene pas malam Sabtu. Diperintah senenge bentak-bentak karo wong tua, mamane perintah. Nok, mana aring warung tuku lombok ya? Bocah ngejawab, nambah perintah manding. Mau tuku lombok sakit tuku kemiri. Nah perintah dari siji, adalah perintah. Ini gawane gara-gara pas malam Sabtu. Maka ketika ada anak yang seperti itu, maaf punten, seorang ibu disilet gak kerasa lara. Babaran nganti ping rolas anaknya dadi wong kabeh langkasin dadi cempe. Oh ya bentar, mau pasang blower dulu ini. Alhamdulillah, paham nemen ya. Gara-gara keringetan dela-dela ngelapi keringet, langsung dipasang kipas angin seblower-blower. Alhamdulillah. Ini ketara nih, Pamuri sama Bu Santi. Pengertian nemen alhamdulillah. Subhanallah guling. Iya. Ini kalau ngajinya semangat begini kira-kira rampung selesai jam berapa ini? Jam 2. Jam loro subuh. Allah karim. Kalau munggah setengah 10. Mudune jam loro subuh. Napa wonten Pak Dewan teng Indramayu Kiai ceramah patang jam setengah onten. Siapa? Nyong. Jadi saya tikus percobaan. Kalau ngaji sampai patang jam setengah, alhamdulillah. Yang gerkipas angin gedene samene apora ngabur narok ya. Nume keringetan, blower segede anu tampir. Alhamdulillah dipasang. I bisa roke mabur-mabur yang ngeri carane ge. Ayah luar biasa. Kali nunggu blower. Ini baca sholawat dulu nggih Bu nggih. Grup rebana ini diundang oleh Pamuri Ibu Santi. Kesane sholawatan sesarengan putra putrine Ibu Santi lan masyarakat wonten ing Gunung Sari. Mumpung masih bulan Muharram ini, saya ambil di kitab I'anatul Thalibin biar mantep kita nggone sholawatan. Shallu ala Nabi Muhammad. Fi yaumi Asyura asrun tattasil bi hasnatani walaha fadlun nukil sumsali sil zur'an liman udwakail roksal yatim mimsa kasotak wagatansil sarang sholli wasallim daiman ala Muhammadah.
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Pak pengatur sound system, boleh ini suara ehonya, wirelessnya bisa dihilangin aja. Biar ngajinya memang khusus buat lingkungan di sini. Terima kasih, kalau pakai eho malah kurang jelas suara saya. Iya, biar karena ini banyak gedung-gedung tetangga, jadi memang suaranya mantul. Gak usah pakai echo, gak usah pakai efek, apalagi efek samping. Berbahaya banget tuh. Tapi luar biasa nih sound systemnya, enteng banget. Makasih Pak, matur nuwun. Mudah-mudahan sound systemnya tambah laris, rezekinya murah berkah barokah. Amin Allahumma. Pak Muri sama Bu Santi ngundang grup rebana dari mana ini rebananya? Dari? Oh, dari Jogja. Jogja pojokan saja. Suka dana. Ini saya sawer dulu Mas biar tambah semangat. Iya, sama-sama. Saya senang lihat santri semangat ngaji. Ini kan karena terbentuk karena tiap hari sabane nang masjid, mulane pada senang solawatan. Ketimbang bocah nom zaman seniki grang-greng nang ngebrug. Delengi wong liwat di bijini, ana sing liwat ayu ge. 85. Ana sing liwat maning lah kisut 45. Ana sing lewat maning ibu-ibu wonge lemu, tume bokonge lambian malah ditahlili la ilaha illallah. La ilaha illallah. Le bokong liwat ditahlili, bocah kebiasaan ngaji. Ini kan anak-anak kebiasaan ngaji, maka alhamdulillah baca sholawatnya semangat, mudah-mudahan tambah mahabbah, moga-moga tambah syafaah. Allahumma amin Allahumma. Pada intinya dalam Fatun Nizar sampai dina gawe ditentukan supaya membentuk anak soleh solehah. Wong tua kepingin duwe putra putri soleh solehah kudu seneng tirakat. Tadi saya tanya sama panjenenganipun ibu mantenku, panjenenganipun ibu Hajah siapa ya lupa. Saya harap ngamplopi malah kelalen. Ibu Hajah Eri. Saya tanya, Bu, ini Bu Hajah Eri punya anak, alhamdulillah sukses kabeh. Ini bagaimana ceritanya? Ternyata Bu Hajah Eri cerita dulu sama bapak. Ternyata panjenenganipun Bapak Haji Maskara Mistara. Dulu pernah Pak Haji Mistara megang duit cuman 20.000. Dikasihkanlah sama Ibu Hajah Eri. Pak Haji Mistara bilang begini, ayang embeb. Bu Hajah Eri ngejawab, iya Mas aliran listrik. Konten daun apa Bak? Kayak gimana? Aku sepisan jaluk ngapura nemen. Aku durung bisa nyukupi kabeh kebutuhan keluarga. Malah kayak gemung-mungan aku nyekel duit 20.000. Mana dinggong ngurus dapur. Aku jaluk ngapura ya Ma. Durung bisa nyukupi apa kebutuhanmu. Wajah Eri ngejawab, ya Allah Bak, ora usah mawi dadak jaluk ngapura. Aku demen nemen de bojo ireng kayak sampean. Pak Haji Mistara ngejawab, loh de bojo ireng bangga sebab wong ireng ake keunggulane Pak. Sepisan keunggulane wong ireng gue tahan lama. Yang kedua anti gores, orang gampang lecet. Dan yang ketiga wong ireng de keunggulan, orang gampang luntur. Nang petengan ya ireng. Wis di Padang ya tetep ireng. Lebar kudanan tetep ireng. Aku ngaji karo Pak Kiai, wong angger semakin ireng kulite, bahkan semakin kasar kapal tangane, tanda bersih rezeki menungsa kui mau. Mulane tak syukuri Pak, de bojo kaya sampean. Kirong pulewu insyaallah dadekna berkah gua anak-anak dewek, caloro si cilik-cilik ya Pak. Ternyata Pak Haji Mistara terus nangis merangkul Bu Hajah Eri, ya Allah. Kurangnya anak. Tuh bojo paling ayu sing alam jagat raya Gunung Sari ya Allah. Matur nuwun ya mamane. Awakmu gelem ngancani aku apanane seprana seprene.
Nganti 20.000 be disyukuri nemen. Aku nalangsa. Syukur nemen gue 20.000 bisa gue seminggu ya mak. Bu Ajairi terus ngejawab, insya Allah. Iki 20.000 orang munggo seminggu tapi bisa gue setahun. Gue tutup tanggalan kalender. Awet kenang gue setahun. Ternyata Pak Haji Mistara, Ibu Ajah Eri, dua putra putri saya, merga ternyata seneng tirakat. Ali Riyadho mulanin dua anak sukses kabeh, alhamdulillah. Jangankan kita orang awam, Kanjeng Nabi saja kepingin putrane saya, Kanjeng Nabi puasa 40 hari. Ya tetap sahur, tetap buka. Ning antuke puasa 40 dina, sementara pisah ranjang dulu tuh sama Sayyidah Khadijah. Dan ternyata di puasanya 40 hari, salah satu harinya Gusti Allah ngutus malaikat Jibril ngambil makanan dari sorga kangge menu buka puasanya Kanjeng Nabi. Maka setelah Kanjeng Nabi selesai puasa 40 hari dan ketika Kanjeng Nabi kepanggih kalian Sayyidah Khadijah, Sayyidah Khadijah njur hamil, melahirkan seorang bayi perempuan dipun paringi asma Sayyidah Fatimah. Yang terkenal masyhur Sayyidah Fatimah niku cantiknya luar biasa. Jangankan wong lanang, wong wadon ketemu Sayyidah Fatimah niku sampai insecure, sampai minder, karena ternyata Sayyidah Fatimah tidak hanya cantik secara zahirnya, tapi cantik secara intelektual, cerdas, EQ-nya tinggi. Karena apa? Sekelas Kanjeng Nabi, titelnya maksum, bersih dari dosa. Kanjeng Nabi niku kekasih Gusti Allah. Mauon kepingin putrane saya tirakat, seneng riyadhah. Kita yang jadi orang tua pun kudu seneng tirakat karena kepingin punya anak soleh solihah. Di antaranya tirakatnya adalah kita cari rezeki yang halal, rezeki yang bersih niki syarat modal pokok yang utama. Karena nopo? Wow, kalau sampun cerita tenggene zaman Sayyidina Abu Bakar, ada manusia meninggal dunia kemudian maaf manuke dicokot ula mung gara-gara pipi sewawi kora bersih. Secara toharoh kita ken jaga kebersihan badan, tapi secara filosofi, secara tasawuf, ana mayit manuke nganti dicokot ula padahal aling ibadah rikala uripe mung gara-gara wawi ke ora bersih. Jebule sakniki pun akeh wong padang ibadah tapi rezekinya masih kotor. Sholat sih sholat, 5 waktu gak ketinggalan tapi sida direntenir, ngerolas na duit, manak na duit, ketoke nulung tanggane, ngutangi karo tanggane, tapi tanggane nyarutang duitnya kon pada manak. Nang kene ana wong Islam tapi dadi rentenir. Oke, mangkat apa ora wonge? Oh boten kayak bulura. Insya Allah orang di sini buku ngendika di Gunung Sari rezekine bersih kabeh, rezekine toyib kabeh, rezekine halal kabeh. Amin Allahumma. Sholat sih sholat, 5 waktu gak ketinggalan, tapi ternyata nggone dadi petani curang. Wong maring sawah nampingi galengan dumelang ke wong, paculing nangi patoknya dijejak. Sawah tanggane nyuting ngone dheweke ngambani. Ana wong kene petani kayak gue. Ana barang. Masya Allah. Iku namanya wawike ora bersih, manuke dicokot. Sholat sih sholat, 5 waktu gak ketinggalan, tapi nggone dadi petani curang. Wong anu pete si pendul. Ibu tahu pendul enggak? Pendul niku kembangnya pete. Cara kene apa? Sami, lawang anu pete si pendul ditebas-tebasena. Lamun si lamun pendule dadi pete temenanan, arane pendul kembangnya pete kudana sedidik kambrol kabeh. Peleme si pentil ditebas-tebasena. Lamun si lamun pentile sapa? Ngarang maning bapane
Pentile pelem. Lamun si lamun Pak, kowe pelem dadi pelem temenanan. Langgere pelem ora dibrongsong dipangan codot. Wong si pentil ditebasna kan namanya makan barang syubhat niku. Remang-remang karena durung pasti iku arane wawike ora ber manuke dicokot. Sholat si sholat 5 waktu ra ketinggalan. Digaji nang masyarakat bengkoke nampak, gajie nampak. Kudu nglayani masyarakat. Jam 8 wis nang kantor, malah setengah 10 sinang omah, malah gidolanan HP karo medang kopi. Udu kuwung kene, kuwung kana. Iku arane wawike ora ber manuke dicokot. Buku ngebatin untung aku ra duwe manuk. Aman buku manuke ra dicokot. Dadi pedagang sholat si sholat 5 waktu gak ketinggalan. Tapi nggone dadi pedagang curang nimbang barang sekilo harusnya 10 ons tapi mung 9 ons. Kan iku arane wawike ora bersih, manuke dicokot. Sholat si sholat 5 waktu gak ketinggalan tapi nggone dadi bakul curang. Kudune kulake asline 8.000 mature 10.000. Asline barang wis ora apik dioplos karo sing tesisae, ngapusi karo sing tuku, golet bathi kakean arane wawike ora manuke dicokot. Sing ngaji semangat banget nih Pak Muri. Ini tetangganya Pak Muri. Alhamdulillah seneng nemen Pak Muri. Duwe tangga guyub ruk. Oh iya ge, ketularan ule ge. Selalu ala Nabi Muhammad. Buku ngebatin lah nyong salah apa? Dan yang malah kita nih di pelok-pelok kena. Nun sewu buku, insya Allah buku di sini ahli ibadahnya, sholatnya nggak ketinggalan. Betul buku. Buku udah berapa periode buku? Udah 2 periode. Rencana mau berapa periode buku? Ping telu, masya Allah orang nguman-ngumani. Wis garwane suaminya dadi DPR, bukuune dadi kubeb 2 periode. Ya Allah, pejabat KB Bu, seneng apa seneng? Seneng, dalane alus, desane makmur, masyarakatnya lemu-lemu subur-subur. Tanda kalau pemimpinnya insya Allah jauh dari sifat kufur, pemimpin sing pada gede syukur. Amin Allahumma.
Lanjut, diterusin sampai jam 2 subuh. Yo Allah, ibune kuat sampai jam 2 subuh kuat. Masya Allah, bapak nih sanggup. Bapak nih sanggup, ibune kuat, aku melu-melu. Nafsi dewek-dewek kembali maning. Jadi Pak Muri, Ibu Santi dina-dina gone kerja nyambut gawe, alhamdulillah beliau ngasto tenggene SMP Bu Santi. Pak Muri alhamdulillah di tenaga kesehatan. Ini manfaat kabeh, golet rejeki ora ketang setitik dari gaji. Rejeki bersih itu sangat mempengaruhi sifat, kepribadian, bahkan watak seorang anak. Maka dulu diceritakan ada orang tua menitipkan anaknya ke pesantren. Orang tuanya bilang, Kiai, saya nitipin anak ke pesantren ini, gak usah anak saya harus pinter. Kalau cuman sekedar pinter, Google aja sekarang udah pada pinter. Anak saya titipkan ke pesantren Anda. Kok umpama anak saya nakal, anak saya ditabok ya saya ikhlas. Mau diselentik, dicubit saya ikhlas. Karena anak saya titipkan di pesantren punya tujuan ngaji adab terlebih dahulu. Kalau ngaji adab mampu menghormati dan bekti kepada kiai, maka saya sukses menitipkan anak saya di pesantren. Begitu ucap orang tuanya. Kemudian sang kiai ngejawab, "Nggih, Pak, Bu, putane panjenengan kula tampi ta'alum ngaji di pondok pesantren kami. Tapi ingat, kami hanya sebagai tenaga pendidik. Masalah adab itu kami akan contohkan yang terbaik. Tapi kalau anak panjenengan kepingin jadi orang yang alim, saya cuma minta satu permintaan. Permintaannya, kalau anak panjenengan dititipkan di pesantren kami kepingin jadi orang alim, tolong modal anak ngaji di pesantren harus dari hasil bersih. Saya minta dari hasil tani, tapi taninya tani kelapa." Kaget orang tuanya. "Loh, kok harus tani kelapa, Kiai?" "Iya, karena yang namanya kelapa ora usah mawin dadak ngerumat, ora usah mawin dadak ngasih pupuk, gak harus nyiramin, tapi kelapa itu rejeki tani yang bersih dan halal. Maka saya minta kalau anak panjenengan kepingin jadi orang yang alim, maka tolong orang tuanya ngebodalin dari hasil tani kelapa." Disanggupi oleh orang tuanya. Sampai rumah nanam kelapa sekata-kata. Dan semua anaknya yang mondok di pesantren dimodalin dari hasil tani kelapa. Maka ketika anaknya sudah cukup ngaji di pesantren, pulang ke rumah, beliau mendirikan pondok pesantren sendiri. Dan ternyata muncullah pondok pesantren Tegal Rejo, Magelang, Jawa Tengah. Yang santrinya sekarang sudah mencapai 9.000 santri. Dan begitu Masya Allah, dengan cerita kiprahnya dalam sejarah begitu baik, karena dari orang tuanya sudah memberikan modal dasar rezeki yang halal bersih. Jangan sampai macam-macam dengan yang namanya halalnya rezeki. Karena ternyata haram itu dibagi dua. Ada haram li zatihi, ada haram li ghairihi. Haram li zatihi itu haram dari zatnya, dari asalnya. Contoh maaf, daging babi, maaf, daging anjing, khomer minuman keras itu haram dari asalnya, dari zatnya. Tapi ada yang disebut haram li ghairihi, yaitu haram dari faktor eksternal, dari faktor luar. Contoh, daging sapi itu halal untuk kita umat muslim. Tapi kok beli daging sapinya maaf dari hasil korupsi umpama, maka itu daging sapi jadi haram untuk kita konsumsi. Nah, rezeki itulah yang masuk ke dalam perut anak kita sangat mempengaruhi sifat kepribadian bagi anak. Maka titip pesannya Umar bin Khattab, kepingin punya anak yang birrul walidain, maka yang pertama, orang tua wajib ngasih nafkah sama anaknya, rezeki yang cukup, halal dan thayyib. Yang kedua, orang tua wajib ngasih nama yang baik kepada anaknya. Ternyata pepatah apalah arti sebuah nama, itu kan pepatah dari bahasa Indonesia. Gara-garanya ada namanya orang Tukimin. Tapi walaupun namanya Tukimin, ahli ibadah, sholat gak pernah ketinggalan, kelakuannya juga baik. Akhirnya muncullah itu pepatah, apalah arti sebuah nama. Namanya kurang bagus, tapi karena akhlaknya bagus, itu mah pepatah.
Yang kita harapkan kan namanya bagus, akhlaknya juga baik. Maka di dalam kitab Azkarun Nawawi dijelaskan, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Di dalam kitab Azkarun Nawawi dijelaskan, kelak di akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya dan nama bapaknya. Jadi contoh nih, akan dipanggil Kekei binti Muri. Jadi nama bapak tidak akan ketinggalan. Sartini binti Sartono. Umpamanya. Jadi walaupun Ibu Santi yang hamil, yang ngelahirin juga Bu Santi, tetap kelak di akhirat bapak akan bertanggung jawab atas anak-anaknya. Sampai anaknya dipanggil bapaknya melu katut. Apa enggak repot? Repot banget tuh. Maka dalam satu keterangan kitab, sangat-sangat kecelakaan fatal seorang anak gadis hamil di luar nikah. Sampai ada seorang anak gadis yang hamil di luar nikah, kok ternyata lahir bayinya perempuan. Kelak si perempuan ini, anak gadisnya akan menikah, bapak biologisnya gak bisa jadi wali untuk anaknya karena dulu ketika hamil di luar nikah. Udah repot banget nih. Di dunia repotnya sampai begitu. Paling si anak perempuan bisa nikah kalau anaknya pakai wali hakim, baru bisa nikah. Kalau seumpamanya bapaknya walaupun udah nikahin si ibu, tetap karena dulu lahirnya adalah anak yang di luar nikah, maka si anak niki nikah bisanya pakai wali hakim. Serepot itu di dunia udah repot. Apalagi dalam barzah. Ketika dia bangkit dari liang kubur, si anak ini yang lain semuanya bangkit dari liang kubur. Setiap kening kita akan muncul nama bapak kita. Tapi anak yang lahirnya di luar nikah, di keningnya tidak akan muncul nama bapaknya. Silsilahnya soalnya nggak jelas. Udah bingung mikirin amaliyahnya sendiri. Apalagi mikirin silsilah orang tua, bapaknya nggak bisa tanggung jawab. Karena nopo? Lahirnya di luar nikah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kelak di akhirat nama bapak niki sangat pengaruh karena akan mempertanggungjawabkan di dalam mendidik anaknya. Maka fa'ahsinu asma'akum, orang tua wajib memberi nama yang baik kepada anaknya. Niki nama-namanya putra-putrinya Pak Muri saya kabeh niki. Sampai mungkin ada yang ngambil dari bahasa Sanskerta pula. Betul ya Pak Muri? Masya Allah, saya juga nggak bisa ngartiin. Ternyata orang tua memberi nama anak adalah masing-masing karena memang dari pengetahuan, background pendidikan. Jadi mau ngutip dari ayat Quran boleh. Tapi kalau ngutip dari ayat Quran harus tanya sama Pak Kiai. Maknanya apa? Artinya apa? Tuh ambil dari Al-Quran, anaknya dikasih nama Malikal Mulki. Rajanya raja, yang ngerajani raja sealam jagat raya. Waduh, nama sombong pisan tuh. Di dalam Azkarun Nawawi itu nama yang sangat dibenci oleh Nabi. Malikal Mulki, rajanya raja. Pernah kejadian kakak kelas kami namanya Malikal Mulki di Aliyah. Bocah meriangan baik. Akhirnya guru kami datang ke rumahnya si Malikal Mulki. Dikasih pengaran, alhamdulillah tuh orang tuanya bijaksana. Langsung kecapil, nguruslah aktenya. Selama 2 bulan namanya diganti, bocah terus orang meriangan maning bu. Mau ngambil dari ayat Quran boleh, dari bahasa Sanskerta juga boleh. Tapi kudu ngerti maknanya. Tuh memundut dari bahasa Sanskerta. Kemarin saya disalip mobil, kaca mburi tulisannya lanange jagat. Duk, aku kaget. Ya Allah, sombong nemen. Memang bukan nama seseorang, tapi itu udah sombong banget. Lanange jagat kan artinya sing lanangi wong wadon sengalam jagat raya. Ya Allah, rasa-rasane kayak dheweke ketok sing duwe kunci. Ada lagi nama zaman sekarang ditirunya nama luar negeri. Padahal Siti itu kan namanya simple tapi indah maknanya saya. Tapi karena katanya Siti terlalu pasaran,
Akhirnya yang ditiru luar negeri, berhenti takun artinya orang ngerti. Anaknya dikasih nama Silsilia Priscilia Sansil Deterjen. Nganti ngumpruk we bocah. Namanya Silsilia Princilia Sansil Deterjen. Ada lagi nama zaman sekarang menyesuaikan waktu lahirnya. Lahirnya ngepasi udan bledek ngampar-ngampar. Anaknya diparing asmo Tatang Guntur Badai Halilintar. Bocah kayak bledek temenanan. Untung ora ketambahan angin puting beliung karo tornado. Langgar ketambahan tornado. Lah ngulek dina-dina gue bocah. Sampai maning. Onten sekarang. Nama anak itu singkatan dari nama ayah sama nama ibunya. Apa boleh? Boleh. Sah. Kalau disingkat maknanya jadi bagus. Umpamanya nih, bapaknya solihin, ibunya muslihah, anaknya jadi solihah. Wah pas gue disingkat jadi apik. Tapi kan melas angger bapane jenenge Basuki, mamane jenenge Kokom. Kan anaknya jadi Baskom. Ya bapaknya namanya bagus, Basuki artinya apik. Koko masal kata dari Komariah bulan maknane. Tapi kan disingkat jadi Baskom. Contoh maning disingkat nama anak. Mamane Rani, bapane Tatang. Anaknya kan jadi Rantang. Ya pas gue besanan karo Baskom. Maka nama anak yang terbaik menurut Kanjeng Nabi adalah dari sifat-sifat Nabi, sidik, amanah, fatonah, sapi turute. Atau tanya dulu sama Pak Kiai. Modelnya Pak Muri mau ngasih nama anak walaupun udah paham masalah artinya, beliau tetap tanya sama yang sepuh. Tanya sama Pak Kiai, kira-kira maknanya bagus atau tidak. Kalau model di pesantren, anak santri itu malah biasanya minta ijazah sama Kiai. Kiai, anak saya lahir dina iki, alhamdulillah bapaknya namanya ini, ibunya namanya ini, tolong kami dikasih ijazah, kira-kira namanya yang bagus siapa? Satu kata ndak apa-apa Kiai, nanti kita tambahin. Begitu modelnya kalau anak santri. Biasanya kalau udah rumah tangganan minta ijazah sama kiainya. Maka alhamdulillah Pak Murid dan Ibu Santi telah memberikan kewajibannya terhadap anaknya, yaitu adalah memberi nama yang baik. Dan yang ketiga, orang tua wajib memberikan pendidikan agama. Karena di dalam Tanbihul Ghafilin dijelaskan, man aroda ayyakuna ibnuhu aliman fal yukrim al ghuraba. Barang siapa ingin memiliki anak keturunan yang alim, maka hendaklah senang memuliakan orang yang alim. Kepingin punya anak soleh solehah, titipkan di pesantren, dititipkan ke madrasah. Tadi saya tanya, ini kekeku kelas 3 SD udah khotam Quran, cepet berarti Bu Santi? Iya mumpuni. Saya tanya lagi, ngajinya di mana? Di TPQ mana? Kok pinter banget? Ternyata belum bilang, ngajinya nggak di TPQ yang jauh. Justru kita memanfaatkan yang di lingkungan kita sendiri. Alhamdulillah kami punya seorang Bu Nyai yang betul-betul sangat mencintai anak-anak santri. Sehingga walaupun belum punya gedung TPQ, walaupun belum punya gedung madrasah, kami titipkan anak kami di punyanya Bu Nyai Saudah. Betul? Rawuh nggak ini Bu Nyai Saudah? Oh rawuh. Oh meniku Bu Nyai Saudah, ya Allah. Dari tadi saya nggak paham. Soalnya nggak ada yang ngasih tahu juga. Bu Nyai Saudah, anak-anak kami lajeng putra putrine Bu Santi ngaji di rumahnya panjenengan, disuruh bayar apa enggak? Enggak bayar, ya Allah kebangetan. Di tempat saya kampung aja 1 bulan disuruh bayar 25.000. Di sini gratis Bu. Masya Allah, kebangetan. Saumpama nih, kalau anak kita ngaji di madrasah di TPQ 1 bulan disuruh bayar 10.000 umpama atau 15.000, murah apa murah? Enteng apa enteng? Ya enteng. Coba Bapak rokok sehari berapa bungkus Pak? 2 bungkus, ya Allah kayak sepur berawudud. Paling murah sekarang rokok apa Pak?
Yang mereknya murah. Layar. Wayang. Oh, rokok wayang sebungkus harganya berapa? Berapa? 10.000 pirang bungkus berarti 20.000. 20.000 ping 30 dina. Ya Allah, 600.000 sebulan go rokok ketok. Tak ulang. 600.000 sebulan go rokok ketok. Belum sampai ngisor wis tak tok dingin. Niku paling murah rokok wayang. Sebulan nganti 600.000. Ning puta-putih ngaji nang gone bunyai nang gone pake nang TPQ. Sebulan kon bayar 15.000 nunggake 6 bulan. Pantesan Ustadz Masdur sarung siji-sijine sampai ngepir. Ngelinting. Mentel-mentel kesok beker motor. Pengeting ora didut ngetuku sarung, ya Allah. Mulane kenang apa Bu Santi gak nitipin anak jauh-jauh. Wong yayasan sendiri di rumah juga ada. TPQ sing perek ya juga akeh. Masjid musola di sini juga akeh. Nyata nih kualitasnya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat masyarakat kita Gunung Sari. Karena dasarnya di TPQ kita, di madrasah kita sendiri. Kalau udah gede mau mondok jauh silahkan monggo. Yang penting punya dasar terlebih dahulu. Inilah kami keluarga besar Bapak Muri Ibu Santi yang memberikan contoh dan teladan untuk masyarakat. Bahwa pentingnya anak-anak kita didasari dengan ilmu agama. Kelak besar mau jadi dokter, jadi pilot, jadi polwan. Tadi saya tanya soalnya sama si Keke. Cita-citanya jadi apa? Saya pengen jadi polwan. Emang gak takut sama ini polisi zaman sekarang? Enggak, saya kan polwan yang tahfidz Quran besok. Mantep banget Bu. Alhamdulillah ngasih contoh supaya enggak seperti zaman sekarang yang hanya mendidik secara ketangkasan tapi harus didasari iman takwa. Mudah-mudahan Pak Muri dan Ibu Santi diberkahi menjadi orang tua yang mampu mendidik dan mengentaskan anak-anaknya jadi anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa, anak-anak sing qurrata ayun nyelametaken orang tuanya dunia sampai akhiratnya. Allahumma. Jam berapa? Jam 10. Gimana ceritanya jam 10? Orang naik tadi setengah 10. Sampun jam? Oh jam 10 waktu Indonesia Gunung Sari. Jadi nang Gunung Sari jamnya mundur. Oh berarti Gunung Sari wongnya pada pinter. Aku sing dihapusi. Ternyata ini jam 11 kurang 1/4. Memang jujur tadi saya tanya sama Pak Muri dan Ibu Santi, ini acaranya sambutannya sampai berapa orang? Gak ada sambutan mumpuni. Hah kok bisa begitu? Ya soalnya kami sudah pasrah sama para kiai. Kami sudah didoakan oleh para yang sepuh-sepuh. Jadi insya Allah kami sudah mengadakan hajatan, minta izin terlebih dahulu. Itu sudah cukup bagi kami. Jadi tadi Pak DPR saja disuruh sambutan mewakili keluarga. Enggak lah, enggak enak. Buku sambutan juga orang nggak bisa, ada suami saya masa saya nyambut saya nggak enak begitu, akhirnya nggak enak semua, yang enak cuman saya. Naiklah saya, padahal ini saya bocah kudu ngomongin wong tua, sebenarnya nggak sopan ini namanya. Tapi beliau ibuku dan Pak DPR ngendika udahlah yang penting kita dirahmati oleh Gusti Allah, wasilah para kiai-kiai yang datang pada malam hari ini. Maka mulainya gasik jam 9.25 aja saya udah naik. Karena alhamdulillah kita mulainya acaranya gasik karena yang pertama hajat pribadi. Yang kedua saya tadi bilang rada kurang sehat. Karena jujur baik selama 2 bulan kemarin saya diuji oleh Gusti Allah. Gara-gara ditegur sombongnya saya masih muda 26 tahun. Tiap hari pengajian. Tadi pagi saya dari rumah jam 8 pagi, pengajian dulu habis lohor tadi di Gabus Wetan. Dari Gabus Wetan pindah ke sini, besok pagi 3 lokasi masih di Indramayu semua. Jadi memang kita sengaja cair. Kita nggak nih Pak Muri dan kebangetan nemen. Gimana ceritanya nyosin ceramah jalan sing ngitungin amplop. Katanya cair.
Ya tak aminkan moga-moga bisa nganggo sanggung ibadah Allahumma. 3 hari memang sengaja nggak pulang ke rumah karena khusus untuk pengajian di Kabupaten Indramayu. Maka 2 bulan kemarin saya ditegur ujian sakit. Sakitnya sepele sih, sakit amandel. Tapi bagi kami seorang mubalik-mubalighah, ketika sakit amandel itu sangat mempengaruhi ketika sedang tausiah. Yang akhirnya memang masih konsumsi obat sampai hari ini. Tadi saja saya mau berangkat ke sini harus minum obat terlebih dahulu karena memang saya minta dioperasi ini amandel. Tapi dokter tidak menyarankan untuk dioperasi karena kalau amandel itu setiap manusia punya amandel. Amandel itu fungsinya adalah antibodi untuk memfilter virus yang masuk ke dalam tenggorokan. Jadi kalau amandelnya sampai diangkat, malah setelahnya bisa efeknya berkepanjangan, flu nggak sembuh-sembuh, ataupun suaranya udah jadi ganti beda lagi karena memang taltul. Gimana ceritanya taltul. Maka akhirnya kita konsumsi obat, obatnya mau tiap dina diminum, tapi memang saya disuruh istirahat. Tapi istirahatnya bagaimana ceritanya Bung tiap hari pengajian. Maka tadi saya bilang saya minta naik gasik, alhamdulillah sebelum jam 9:30 aja udah naik. Tapi alhamdulillah yang ngaji juga banyak, tetangga lingkungan, sampai jamaah banyak tadi mau datang. Dengan tegasnya keluarga Pak Muri dan Ibu Santi bilang, sementara bukan kami pelit ataupun apa, tapi justru yang masuk ke hajat ini khusus tamu undangan dan tetangga lingkungan. Karena memang di beberapa tempat mungkin karena pandemi Bu Haja Eri, karena pandemi sehingga banyak di pengajian banyak yang kecopetan Ibu. Hampir rata-rata di setiap pengajian seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka hari ini Pak Muri dan Ibu Santi menginginkan dan mengharapkan yang ngaji adalah khusus keluarga dan tetangga lingkungan. Alhamdulillah walaupun demikian yang ngaji semangat banget, malah tambah hikmat karena tetangga lingkungannya adalah orang-orang yang beribadah, orang-orang yang ahli ibadah dan orang yang iman takwa kepada Gusti Allah. Mendoakan Pak Muri Ibu Santi diberikan sehat panjang umur ingkang manfaat ingkang barokah, dijadikan keluarga yang mawaddah warahmah wasakinah, dijauhkan dari segala wabah dan musibah, diberikan dzurriyyah yang solih dan solihah. Adik saya, Dek Jio, Dek Keke, dan seluruh putra-putri Bapak Muri dijadikan anak yang qurrata ayun, anak yang ahlul Quran, anak yang ahlul kitab, sumrambah kepada kita semuanya, amin Allahumma. Dan kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Setelah nanti kondur wilujeng widodo tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain kesempatan, amin Allahumma. Saya harap semoga doa akan dipimpin langsung oleh Pak Ustadz. Kalau saya mimpin doa saya belum mampu Pak Muri dan Ibu Santi, karena memang saya masih santri dan kita harus tabarukan ngalah barokah kepada para masyayikh untuk rasa takdim kami santri kepada tokoh ulama yang ada di Desa Gunung Sari. Yang pertama terima kasih Bapak Muri, Ibu Santi sakeluarga. Wasilah panjenengan saya bisa silaturahmi kembali dengan warga masyarakat Gunung Sari. Yang kedua keluarga besar Bapak Mas Tira. Bapak Mistara, Bapak Haji Mistara, Ibu Haja Eri, terima kasih matur semasun. Bu Kuwu, terima kasih telah memberikan izin pengajian hari ini. Pak DPR hadir langsung, terima kasih matur manuwun. Mudah-mudahan nanti panjang kondur tidak ada halang suatu apa, sakit kepanggih malih sanes majelis, Allahumma. Saking kaulah saya setuju dalam nyaki pampunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan dan mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami oleh Bapak Kiai Sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum.